Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah wa sekalian di subuh hari ini dengan izin Allah kita bisa ditemukan kembali dalam program madrasah yang Tafaqquh Fiddin ilmu syar'i Markas Al-Itqan ya kelas ilmu syar'i sekolah dasar ya kita melanjutkan kajian ilmu hadis ya yaitu membahas syarah ringkas terhadap Sahih Bukhari. Jadi ini sudah dijalankan ya sebelumnya dan sekarang insya Allah masuk di kitab Al-Iman ya hadis yang ke-17 yaitu judulnya Babu Alamatil Iman alamatu ya berarti di sini Alamatul Imani Hubul Ansori. Ya, tanda ya atau ciri keimanan ya adalah mencintai orang-orang Ansor. Baik, silakan dibaca hadisnya, Pak Ridhoi. Ya, Ustaz. Ntar belum muncul. Ada Pak? Masih muter, Ustaz. Ya, ini ada, Ustaz. Ada. Ya, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abu Al-Walid qala Al-Wali di jalan di hadda- wakaf ya dibaca akhirannya. Haddasana Abu Al-Walidi qala haddasana Syu'bata qala Nah, kenapa ak dibaca Syu'bata? haddas Syu'batu, Syu'batu Ustaz, ya ya. jadi fa'il jadi fa'il. Fa'il dari haddasana, Syu'batu Ustaz, ya. ya. Hmm. Haddasana Syu'batu qala akhbirni Ah, bukan. Abdullah Bukan fi'il amr itu fi'il madi, Pak. akhbarani Ya. Abdullah ibni Abdullah Abdullah ibnu Abdullah ibnu Abdullah Abdi. bin Nah, kalau ini Abdi karena dia munopile, Pak. oh, Abdillah ibni gitu, Ustaz. Ya, Baroh qala Jabrin. Jabrin Jabrin qala sami'tu an sami'tu ansa'a Nah, bukan Anasan. Sami itu Anasan. sami'tu ana anasa. Anas bin Malik. Oh, tulisannya begini, Ustaz, ya. Iya, karena dia Sami'tu mansub anasa. ya, maf'ul bih. Pakai alif. Oh iya, ini ada koma ini kecil tulisannya, ya, Ustaz. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imanu Nah, kenapa dibaca Imanu? ayatul imani. Iya, ilmu pilih ya. Pilih, Ustaz. Ayatul imani hub, hub, hubbul ansari Hmm. wa ayatul nifaqi ba'dul ansari. Bugdu. Oh, bughdul ansari. Ya, ya, cukup dulu ya. Kalau Sepakat. ingin harokatnya ya tinggal ini ya ditekan tashkil ini harokatnya. Nah, Ustaz. Nah, jadi ini masih kita membahas tentang kitab iman ya. Ini sebetulnya salah satu pembahasan dalam akidah ya. Jadi beliau membahas tentang hakikat ya dari iman di mana merupakan akidah Ahlussunnah ya wal Jamaah bahwa iman itu mencakup tiga hal ya,
yaitu al-i'tiqadu ya bil qalbi, ya atau at-tasdiqu bil qalbi, ya, meyakini dengan hati, wal iqraru bil lisan ya, menyatakan dengan lisan, wal amalu bil arkan ya, dan mengamalkan. Jadi iman itu termasuk mencakup tiga hal tadi ya, hati, lisan ya, pernyataan di lisan, dan amalan. Jadi bukan hanya keyakinan di hati saja ya, sehingga di sini beliau menyebutkan banyak hal ya dalam banyak hadis, amalan-amalan yang dikategorikan sebagai iman. Jadi banyak sekali dalil-dalilnya ya, yang itu semuanya menunjukkan bahwa iman itu mencakup pengamalan. Ya, nah inilah yang harus kita pegang ya sebagai akidah Ahlussunnah ya, karena akidah-akidah yang menyimpang ya itu keliru di dalam berkeyakinan, di dalam memahami tentang hakikat iman ya, sehingga ini menjadi pembahasan tersendiri dalam ilmu akidah yang sudah kita bahas ya dalam syarah akidah Al-Qairwani tentang hakikat iman. Ya, karena ada kelompok ya apa namanya misalnya Murji'ah gitu ya. Nah, termasuk juga dari kalangan Asy'ariyah itu juga berkeyakinan apa namanya ya sama dengan Murji'ah ya, yaitu bahwa iman itu hanya sebatas di hati ya, atau dengan lisan saja ya, tidak memasukkan amal ke dalam hakikat iman ya. Nah, inilah yang harus kita waspadai ya. Jadi jelas sekali dalam Sahih Bukhari ini, Imam Bukhari maksud ya di dalam mengemukakan ya hadis-hadis ini adalah untuk menjelaskan tentang hakikat iman. Nah, di antaranya adalah ayatul imani ya, tanda keimanan adalah hubul ansori, mencintai orang-orang ansor. Ya, mencintai orang-orang ansor kan adalah perbuatan ya, atau eh, apa namanya, baik perbuatan hati ya ataupun tentu diekspresikan ya dengan perbuatan badan. Walaupun sumbernya yang namanya cinta itu ya di dalam hati ya. Makanya ketika disebut oleh para ulama ya salafus saleh ya, banyak sekali perkataan mereka ya yang mengatakan al imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan amalan ya. Nah, qaulun di situ mencakup qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ya, perkataan dalam hati ya artinya meyakini ya, dan perkataan lisan. Nah, amalun itu mencakup amalul qalbi wa amalul jawari. Ya, amalan hati, nah amalan hati dan amalan anggota badan. Ya, jadi ada amalan-amalan hati ya, diantaranya adalah mencintai ya, mencintai adalah amalan hati ya. Makanya ya ini yang dalam kategori ya ilmu suluk ya atau ilmu tazkiyah ya, ilmu akhlak yang membahas tentang amalan-amalan hati ya, dari ikhlas ya, ridho ya, syukur, sabar ya, termasuk mencintai ini adalah amalan hati. Nah, sehingga iman ini mencakup juga amalan hati ya, yaitu mencintai orang-orang Ansor. Dan sebaliknya wa ayatun nifaqi bughdul ansori. Dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansor. Ya, tentu Ansor itu disebut Ansor, mereka maknanya adalah para penolong. Ya, seperti dalam Al-Quran ya, ketika menyebutkan tentang para pengikut ya Nabi Isa alaihissalam, ya man ansari ilallah. Qalu nahnu ansarullah. Kami adalah para penolong, para pembela ya agama Allah. Ya, jadi ini disematkan kepada orang-orang Madinah ya yang eh, menerima, yang membela, yang
memberikan pertolongan ya kepada orang-orang yang berhijrah dari Mekah. Sehingga inilah dua kelompok sahabat ya disebut dengan kalangan muhajirin ya orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dan orang-orang Madinah yang menyambut ya yang memberikan banyak pertolongan yaitu disebut dengan Ansor ya para penolong. Ya, jadi memang Rasulullah SAW menyebut mereka dengan nama ya dengan sifat ya sesuai dengan keistimewaan mereka, dengan amalan soleh mereka ya yang istimewa ya apa orang muhajirin ya dengan amalan istimewa mereka yaitu hijrah. Hijrah juga adalah amalan yang sangat istimewa yang tidak mudah ya untuk dilakukan. Ya, ya butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya, bahkan mereka harus meninggalkan ya harta harta mereka ya yang selama ini mereka dapatkan dengan usaha. Ketika hijrah itu kan ditinggalkan. Ya, dan begitu juga orang-orang Ansor. Ya, jadi tentu nama ini membuat mereka merasa apa namanya ya sebagai satu pengingat ya pengingat bahwa kemuliaan itu ya adalah dengan amalan ya atau dalam Al-Quran ya disebut bahwa inna akramakum indallahi atqakum ya sesungguhnya orang yang paling mulia ya dari karena adalah orang yang bertakwa. Nah, sehingga diberikan nama-nama yang kaitannya dengan amalan istimewa yang mereka lakukan, yaitu untuk menunjukkan bahwa kemuliaan itu pada amal. Ya, sehingga Rasul tidak menyebutnya dengan suku, dengan apa namanya ya keturunan ini dari mana. Nah, sehingga orang tidak berbangga-bangga dengan nasab ya, dengan kesukuan, dengan fanatisme golongan. Ya, jadi nama ini adalah nama yang sangat layak ya untuk disematkan. Ya, makanya Rasulullah juga menggelari ya para sahabat itu dengan amalan-amalan istimewa mereka. Ya, seperti Abu Bakar ya, As-Siddiq gitu ya. Karena itu adalah amalan-amalan istimewa mereka ya, unggulan mereka. Jadi Abu Bakar tuh yang sangat membenarkan selalu percaya kepada Rasulullah SAW lebih dulu ya di dalam percaya meyakini beriman kepada Rasul dalam segala hal. Umar ya Al Faruq gitu kan ya dan sebagainya. Misalnya Abu Ubaidah ya bin Al Jarrah itu aminu hadhil ummah orang yang amanah ya di umat ini gitu ya dan seterusnya ya. Nah, sehingga apa namanya ya di sini disebutkan ya secara khusus orang-orang Ansor ya menunjukkan keistimewaan mereka ya menunjukkan keistimewaan mereka sehingga Rasulullah SAW harus menyebutnya secara khusus di mana mereka adalah orang-orang beriman ya yang memiliki keistimewaan ya ya kalau ditarik ditarik secara keumumannya ya bahwa tanda keimanan itu ya adalah mencintai ya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang takwa. Ya, nah terlebih lagi di sini dikhususkan adalah orang-orang Ansor. Ya, nah makanya dalam ayat ya Al-Qur'an ya jelas innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara.
Jadi yang adanya keimanan dalam diri seorang itu menuntut dia untuk mencintai saudaranya semukmin. Itu sudah jadi konsekuensi, makanya di dalam ayat itu kan menggunakan innama, hanyalah ya. Innama itu salah satu ada tuh hasrin, ya salah satu lafadz yang berfungsi untuk penghususan. Jadi hanyalah, sehingga diartikan hanyalah. Jadi orang beriman itu hanyalah yang bersaudara. Ya, nah sehingga tidak ada orang yang beriman secara hakiki yang kemudian membenci kepada sama mukmin. Ya, jadi itu hal yang sangat terkait secara erat. Ya, merupakan kelaziman, merupakan konsekuensi. Ya, orang yang beriman ya pasti ya mencintai kepada sesama mukmin. Jadi artinya innamal mu'minuna ikhwatun itu tidak ada orang beriman kecuali bersaudara. Ya, nah bersaudara itu ya artinya mencintai ya kepada sesama mukmin. Nah, apalagi ini mukmin yang istimewa ya para sahabat Rasulullah SAW ya yaitu kalangan Ansor. Ya, dan Ustaz, ini juga menunjukkan bahwa ketika orang memiliki ya amalan-amalan yang istimewa, yang hebat, ya itu apa namanya menjadi hal yang lumrah ya, menjadi hal yang memang seakan-akan gitu ya pasti terjadi itu ya ada saja orang yang membencinya. Ya, nah jadi ya ada saja ya ketika kita misalnya melakukan kebaikan ya amalan-amalan istimewa ya mencapai kesuksesan ya ya apa namanya baik dalam masalah keduniaan ya terutama keistimewaan itu kan dalam hal eh, pencapaian ya dari sisi agama gitu ya baik baik dari keilmuan misalnya atau dalam amalan-amalan yang hebat ya ada saja orang yang membencinya ya orang yang dengki. Nah, kita harus berhati-hati ya dari sikap seperti itu ya karena ternyata mencintai dan membenci ini ya berkaitan dengan masalah iman. Ansor di sini apakah secara umum apa secara khusus yang mereka menyambut Muhajirin dari Mekah itu, Ustaz? Iya, iya secara khusus orang Madinah yang menyambut orang-orang muhajirin itu, Pak. Ya, di mana Ansor ini kan ada dua kabilah ya, kabilah Aus dan kabilah Khazraj ya. Berarti mereka sudah tidak ada begitu saja. Iya, iya, Mereka kaum Ansor iya, iya yang sudah dikatakan. tidak ada ya. Mereka para sahabat ya. Oh ya. Mereka para sahabat yang dulunya itu dikenal dengan Bani Qoilah ya, kelompok Ansor ini. Ya, jadi apa namanya? Memang luar biasa ya perjuangan mereka dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala eh, ya di dalam surat ya Al-Hasyr ya. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim ya yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, dan orang-orang yang sudah lebih dulu menempati negeri ya suatu negeri Ad-Dar ya maksudnya adalah Madinah. Waladina tabau udar ya, wal iman dan telah lebih dulu beriman sebelum kaum muhajirin itu datang ke Madinah. Ya, waladina tabau udar wal iman min qablihim sebelum mereka artinya sebelum kaum muhajirin itu datang ke Madinah yuhibbuna man hajar ilaihim.
mereka orang-orang Ansor itu mencintai ya orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurim hajatam mimma utu, tidak ada mereka itu merasa butuh, merasa eh, apa namanya, ada keberatan ya ketika mereka memberi, ya memberi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan ridho, ya bahkan memberi apapun yang mereka punya. Banyak ya, panjang kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang Ansor ini melayani ya, membantu orang-orang Muhajirin itu. Ya, walau kana bihim khusus wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan isar. Ini kan amalan yang puncak ya, isar itu lebih mendahulukan ya saudaranya ya semumin ya dibandingkan dirinya sendiri dalam hal keduniaan, kebutuhan dunia ya. Walau kana bihim khusus, walaupun mereka sendiri itu dalam keadaan susah. Ya, jadi bisa kita baca bagaimana kisah ya orang-orang Ansor ya, perjuangan mereka ya itu sangat luar biasa sehingga layak mereka diberikan keistimewaan. Ya, sehingga dalam hadis ini ya Rasulullah SAW memberikan satu keistimewaan ya, bahwa ciri ya iman itu mencintai Ansor, dan ciri kemunafikan ya adalah membenci ya orang-orang Ansor ya. Makanya kita hati-hati ketika berbicara sahabat ya, karena membicarakan sahabat itu bagian dari keimanan ya, bagian dari keimanan ya, di mana para musuh Islam ya, orang-orang orientalis ketika mereka membahas tentang sejarah Islam, nah, mereka suka memberikan pandangan-pandangan negatif kepada para sahabat itu ya, baik kalangan Muhajirin maupun kalangan Ansor. Ya, nah itu harus berhati-hati. Makanya sudah kita bahas ya di pembahasan akidah, syarah akidah Al-Qairwani ya, pembahasan tentang masalah sahabat, keyakinan terhadap masalah sahabat. Itu harus berhati-hati ya, bahwa ada perbedaan di kalangan mereka, itu adalah ijtihad mereka yang benarnya mendapat dua pahala ya, salahnya mendapat satu pahala ya. Maka jangan kita mengotori lisan-lisan kita ya dengan beranggapan yang negatif ya terhadap mereka gitu ya. Ya, sehingga ini yang bisa kita apa namanya lihat ya, menjadikan acuan ketika ada orang eh, apa namanya terang-terangan ya dalam membenci sama mukmin gitu ya, menjatuhkan kehormatannya. Dan kita sayangkan ada orang yang sibuknya itu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Ya, yang namanya manusia ya, para ustadz ya itu kan bukan bukan nabi. Bisa saja mereka terjatuh kepada kekeliruan ya, dalam baik dalam pemahaman mereka ya, dalam dakwah mereka. Jangan kemudian kita secara terang-terangan menjatuhkan kehormatannya. Kalau kita mau mengkritik ya, meluruskan ya secara ilmiah saja ya kepada isinya ya, secara objektif gitu ya, bukan dengan menjatuhkan kehormatannya ya, apalagi misalnya orang yang ya punya peran besar ya di dalam dakwah gitu ya. Jadi ada orang yang kerjaannya dakwahnya itu menjatuhkan kehormatan orang ya. Jadi mentahzir ini ya, ustadz ini gitu ya. Jadi lisannya itu membicarakan keburukannya saja. Ya, padahal ya mereka adalah orang-orang beriman gitu. Kan kekeliruan mereka dalam satu hal, termasuk juga dalam masalah masalah akidah yang bukan eh,
apa namanya yang pokok gitu ya. Kadang-kadang kan orang juga bisa ya terjatuh ya kepada kekeliruan dan itu tidak otomatis membuat orang itu menjadi kafir ya ya karena bisa saja itu diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kan kalau mereka tidak jelas terjatuh kepada kekafiran, ya mereka kan masih orang beriman. Sehingga kepada orang yang beriman itu ya jangan kita kemudian ya menjatuhkan kehormatannya. Ya, jadi menampakkan kebencian. Ya, jadi ketika kita meluruskan kekeliruan itu sebagai tanda cinta kita ya, bukan sebagai rasa benci. Karena ada orang-orang yang ketika melihat kesalahan orang lain itu disikapi dengan kebencian, ya sehingga dijatuhkan kehormatannya, ditahzir gitu ya, ya pokoknya di segala macam keburukannya dijelaskan. Itu sekarang masih ada ya orang-orang yang seperti itu. Nah, hati-hati ya ini adalah termasuk wilayah keimanan, bagaimana kita mencintai ya orang-orang yang beriman gitu ya. Nah, kita lanjut ya ke hadis berikutnya. Di sini sebenarnya ada di ayat di hadis ayatul iman ya hubul ansor. Ini kan khobarnya dengan menggunakan ma'rifah ya. Karena idhofah ila ma'rifah itu ma'rifah. Itu ya ada semacam makna hasar tadi itu ya. Jadi ya tetapi ya hasar di sini tentu bukan hasar hakiki ya. Jadi dia ditinjau ya dari tinjauan tertentu yang menunjukkan memang kuat kaitannya ya antara iman dengan mencintai Ansor. Ya bukan bukan berarti tanda iman itu hanya mencintai Ansor saja tidak, karena banyak kan tanda-tanda yang lain ya dari keimanan itu ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa apa namanya sangat kuat ya ciri dari keimanan itu ya dan juga apa namanya ya sebagai bantahan bagi orang-orang tertentu yang malah kemudian membenci ya orang-orang Ansor ya atau para sahabat secara umum ya. Nah, berikutnya ini tidak ada babnya ya, jadi disebut babun satu bab ya, tidak disebutkan bab apanya ya oleh Imam Bukhari ini. Tapi ini masih terkait sebetulnya dengan hadis yang sebelumnya ya Kalau yaitu yang seperti ini maksudnya gimana, Ustaz? Hah? Nggak disebutkan begini. Kalau seperti ini modelnya nggak disebutkan gitu, apa maksudnya dalam Sahih Bukhari itu ya? Kira-kira itu loh. Ya, ya itu sengaja beliau tidak menyebut saja gitu ya. Ya tidak menyebut Tidak apa, spesifik itu saja, kesimpulan gitu ya Pak. dari apa yang dibahas ya di dalam hadis ini ya dan itu biasanya masih ada keterkaitan dengan hadis sebelumnya. Yang Sehingga oh, sebetulnya ya hadis ini masih terkait ya dengan Ansor itu sebetulnya. Karena nanti di sini berisi baiat ya yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Ya, silakan yang mau baca hadisnya. monggo para senior dulu, Ustaz. Lain. Silakan Kak Syed Irfan. Bismillah. Eh, Qala mu'allif rahimahullah ta'ala eh, As-Samin Asyar. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun ani Zuhri qala akhbarani Abu Idris A'idullah apa A'idillah ya A'idullah Itu, eh, itu karena dia
Nam. apa Badal Ubayyan maksudnya. ke Abu ya. Nam. Abu Idris Aidullah ibni Abdullah anna Ubadah Ini bani Ibnu ya, Ibnu Abdillah. ibnu Abdullah anna Ubadah bani Samit Karena Ubadah radhiyallahu tabna. anhu. Nam. Wa anna Ubadah bani Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal uqbah anna Rasulullah Aqabah, Aqabah. sallallahu alaihi wasallam Aqabah lailatul Aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu uh, usabatun min asabatun min ashabihi Bukan Iswabah bukan. bayi'un usabah saja. Eh? Nah, coba kita lihat ini. Iswabah benar, Iswabah. Isabah isabatun min ashabihi bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tusriku wa la taznu Wala wa la yasriku, taqtulu saraka yasriku, wala tasriku. wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum Terus, wa la ta'tu خلاص ada ini masih lanjut masih. نعم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا ولا تعصوا atau wala tu'su Wala ta'sa, wala ta'saw. wala ta'sau fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allahi wa man asaba min dzalika syai'an fa 'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa man asaba min dzalika syai'an thumma satarahu Allahu fa huwa ila Allahi in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu fabayanahu 'ala dzalik. Ya. Ya, jadi ini Imam Bukhari ya tidak menyebutkan secara spesifik ya bab ya, berkaitan dengan apa ya, tapi kalau kita lihat isinya adalah masih terkait ya dengan sebelumnya ya, yaitu tentang bayat Aqobah. Ya, bayat Aqobah ini kan dilakukan oleh orang-orang Ansor ya, orang-orang yang apa namanya yang lebih dulu ya eh, masuk Islam ya dari Madinah itu. Dan itu kan diawali ya masuk Islamnya penduduk Madinah itu diawali dengan ada 6 orang ya, ada 6 orang ya, anak muda itu masih muda ya, anak muda yang dari Madinah ketika musim haji ya datang ke Mekah ya, itu memang dari dulu sudah berjalan ya haji ya, melakukan haji itu ya, walaupun dengan eh, tata cara yang sudah berubah ya dari syariat Nabi Ibrahim. Itu pada saat itu di eh, tahun ke berapa? 11 ya. Tahun 11 kenabian yang masuk Islam ya 6 orang, 6 orang pemuda dari Madinah itu, dan nanti di tahun berikutnya itu mereka membawa lebih banyak orang ya. Membawa lebih banyak orang kepada Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun ke-12 ya berarti ya, di tahun ke-12 kenabian ya, datang kepada Rasulullah, dan disitulah kemudian dilakukan baiat Aqobah ya, disebut Aqobah itu ya karena memang di satu tempat yang bernama Aqobah ya, di Aqobah itu nama tempat. Itu ada 2 kali ya baiat Aqobah itu ya, sehingga ada baiat Aqobah pertama tahun ke-12 dan baiat Aqobah kedua itu tahun berikutnya dengan membawa lebih banyak lagi. Ya, dengan membawa lebih banyak lagi, dan isi isi bayatnya itu ada ya disebutkan
Nah, yang ada di dalam hadis ini sebetulnya ini adalah isi bayat Aqabah yang pertama ya. Bayat Aqabah yang pertama. Nah, jadi kalau kita lihat isi bayatnya ya, bayat itu kan adalah janji setia ya yang diucapkan ya. Kalau kita lihat isinya di Baiat Aqabah pertama itu berkaitan dengan komitmen secara pribadi. Ya, komitmen secara pribadi ya orang-orang untuk berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam. Ya, nah kalau yang kedua itu apa bukan lagi secara pribadi ya, tetapi juga siap untuk berjuang, untuk berjihad. Ya, di Baiat Aqabah yang kedua itu. Ya, makanya salah satu isinya adalah di Baiat Aqabah kedua ya mereka berjanji untuk membela Rasulullah SAW ya dan siap untuk menyambut ya kedatangan Rasulullah dan para sahabat apabila hijrah kepada mereka. Jadi sebelum hijrah ya Rasulullah SAW itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu ya dengan di Baiat itu orang-orang Ansor itu ya di Baiat terlebih dahulu untuk siap membela. Itu di Baiat Aqabah yang kedua. Ya, nah di Bayat Aqabah yang pertama ini kaitannya dengan komitmen pribadi terhadap syariat Islam, ya khususnya siap untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan. Ya, karena memang pengamalan Islam itu ya didahului dengan meninggalkan yang dilarang dulu. Makanya dalam ilmu tazkiyah ya itu takhalli ya dulu qabla tahalli. Ya, mengosongkan diri, membersihkan diri dulu dari hal-hal yang dilarang, yang diharamkan. Ya, baru kemudian tahalli, ya, menghiasi diri dengan amal soleh, dengan akhlak, akhlak mulia. Ya, karena bagaimana mungkin bisa terhiasi dengan sesuatu yang bagus, ya, akhlak yang bagus, kalau masih ada kekotoran di dalam diri. Ya, sehingga ya pengamalan Islam itu ya takholi dulu, bersihkan dulu, ya, dari perbuatan dosa. Baru kemudian bisa menghiasi dengan berbagai ibadah dan ketaatan ya. Nah, makanya di sini isi bayatnya adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Jadi hadatsana Abu Yaman telah menceritakan ya kepada kami Abu Yaman kalau dia berkata akhbarana Syuaib yang menceritakan kepada kami Syuaib ya. Tajali sebenarnya nggak perlu ya. Tahali itu udah cukup ya. Taholi dan tahali. Apa namanya ya memang ada yang menambahkannya dengan tajali yang ketiga itu di apa namanya eh, apa tidak perlu sebenarnya taholi dan tahali karena tahali itu ya di situ juga sudah ada tingkatannya. Akhbarana Syuaib an Zuhri qala akhbarani Abu Idris ya Aidullah bin Ibnu Abdillah ya anna Ubadah bin Samit bahwa Ubadah bin Samit. Nah, Ubadah bin Samit ini adalah salah satu yang kemudian nanti dipilih ya sebagai pemimpin ya, dari Ansor ya dari kalangan Ansor ini sahabat mulia ya wakana syahidah Badron dan dia hadir dalam perang Badar ya wahwa ahadun nuqobai ya dia adalah salah satu dari nuqoba nakib ya ini pemimpin karena dari eh, apa namanya yang datang ya untuk berbayat kepada Rasulullah SAW itu dipilih 12 orang. 12 orang yang menjadi para pemimpinnya, menjadi nukoba, menjadi nakib. Ya, ada 12 orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ya, salah satunya adalah Ubadah bin Somit. Ya, dan Rasul memuji bahwa mereka itu seperti, nah makanya disebut Ansar itu kaitannya tadi sama dengan para pembela Nabi Isa alaihissalam, di mana Hawariyun ya. Jadi seperti Hawariyun, nah Hawariyun itu kan jumlahnya 12 orang.
Ya, jadi kalian itu 12 orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW itu kedudukannya sama seperti Hawariyun ya, yang membela Nabi Isa 12 orang itu. Ya, anna Rasulullah SAW maqala bahwa Rasulullah SAW bersabda wa haulahu isobatun min ashabi, dan di sekitarnya ada sekelompok besar dari para sahabatnya. Di antaranya juga yang membantu pelaksanaan bayat ini, karena ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya, karena kan masih di Mekah, masih dalam pantauan orang-orang musyrik. Ya, di antara yang membantu apa namanya suksesnya ya pelaksanaan bayat ini kan adalah Abbas bin Abdul Muthalib ya, pamannya Nabi. Nah, cuman kan dia belum menyatakan diri masuk Islam ya. Makanya dalam perang Badar itu ada di pihak ya orang-orang kafir ya, Abbas itu walaupun sebenarnya dia sudah masuk Islam tuh sebetulnya. Makanya ketika ditawan itu ya apa namanya mengatakan saya sudah masuk Islam ya, kamu tidak apa namanya tidak menyatakan secara terang-terangan gitu ya. Ya akhirnya mau tidak mau harus membayar tebusan. Ya Abbas bin Abdul Muthalib ini yang diantaranya membantu ya pelaksanaan baiat ini. Ya jadi kata Rasulullah SAW, bai'uni, berbaiatlah kepadaku, Allah tusyriku billahi syai'an. Nah ini yang pertama yang harus ditinggalkan adalah tidak menyekutukan kepada Allah ya sedikit pun. Jadi ini yang pertama kali harus dibersihkan di dalam diri kita itu adalah kesyirikan, karena inilah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat ketika di dunia. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar, syirik kecil itu bedanya, kalau syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam ya, kalau syirik kecil tidak. Nah, cuman jangan terkecoh dengan kata kecil, dianggap dosa kecil. Tidak, justru syirik kecil itu dosa besar. Bahkan dosa paling besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Nah, itu sudah saya bahas ya di kajian syarah kitab Tauhid ya, macam-macam syirik. Ya itu bisa lihat kembali ya rinciannya apa saja yang termasuk dosa besar dan dosa apa syirik besar dan syirik kecil di kajian syarah kitab tauhidnya. Jadi untuk tidak menyekutukan Allah ya dengan sesuatu apapun ya. Kemudian wala tasriku, dan jangan mencuri. Ya, nah kalau menyekutukan Allah itu ya berarti itu hak Allah. Ya, kalau mencuri ini ya berarti kan hak orang lain yang kemudian dirampas. Ya. Wala taznu, dan jangan berzina. Nah, berzina ini kan biasanya suka sama suka. Kadang orang merasa itu bukan dosa ya, karena seakan-akan tidak ada kezaliman gitu. Karena di antara kedua belah pihak ya dilakukan suka sama suka, sehingga merasa ya tidak ada hak yang dirampas. Nah, sehingga sebetulnya ya ini lebih kuatnya ya adalah hak Allah ya, karena Allah sudah menetapkan syariat ya harus ditaati. Ya Allah sudah melarang ya harus ditaati, sudah harus ditinggalkan ya yang dilarang itu. Ya walaupun sebetulnya juga dampaknya ada ya, walaupun misalnya orang melakukan dengan suka sama suka ya, tetapi kan nanti juga akan berakibat kepada ada hak yang lain. Ya, misalnya nanti hak anak yang dilahirkannya itu kan terzolimi mereka, termasuk juga keluarganya, ya kan, yang menanggung malu dan sebagainya. Ya, jadi tetap saja sebenarnya dalam perzinahan itu ada hak-hak yang diambil ya, ada kezoliman. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian.
Ya, dan biasanya ini karena takut miskin ya, takut kelaparan. Karena memang ini merupakan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya, melakukan orang-orang jahiliyah ketika lahir anak ya karena khawatir miskin, takut kelaparan ya, kalaupun anak laki-laki gitu ya. Nah, apalagi yang anak perempuan ya, anak perempuan karena perempuan tidak ada harganya di kalangan masyarakat jahiliyah, sehingga mereka malu kalau punya anak perempuan. Ya, nah, zaman sekarang juga masih banyak terjadi ya, di mana orang membuang bayi gitu ya. Karena malu, karena tadi ini kaitannya dengan perzinahan itu kan akhirnya ketika lahir anak ya mereka malu dengan anak yang lahir ya akhirnya dibuang atau tadi ya takut miskin kelaparan dibuang ya dan dibunuh gitu ya. Wala ta'tu bi butanin tabtarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan janganlah kalian melakukan suatu kedustaan yang kalian ada-adakan ya di antara kalian, di antara tangan dan kaki kalian. Ya, maksudnya kalau kita lihat ya dari penjelasan dari mengajar ya sekarang ini dalam Fathul Bari itu menunjukkan kalau aidikum itu ya artinya yang ada di hadapan kalian, ya artinya pada saat sekarang, pada saat eh, apa namanya terkini gitu ya. Nah, kalau arjulikum itu kan kaki, yang namanya kaki itu kan melangkah ke depannya. Jadi maksudnya adalah di masa depan. Jadi baik mengadakan kebohongan sekarang ataupun kebohongan di masa yang akan datang. Ya Allah alam, yaitu barangkali maknanya ya. Seperti itu ya. Yang jelas ya dilarang melakukan dusta, dan ini dusta ini kan termasuk dosa besar ya. Berdusta itu buhtan ya. Makanya di sini dimasukkan ke dalam baiat ya agar betul-betul ditinggalkan. Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah bermaksiat ya durhaka ya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya maksudnya adalah tidak melaksanakan kewajiban, tidak melakukan hal-hal yang ma'ruf. Nah sebetulnya ini mencakup ya secara umum. Jadi kalau hal-hal yang dilarang itu tadi disebutkan secara khusus ya dari mulai kesyirikan ya mencuri ya perzinahan dan yang lainnya. Nah, kalau melakukan kebaikan ya amalan-amalan yang soleh, ibadah-ibadah ya dari mulai sholat ya zakat dan seterusnya. Nah, ini disebutkan di sini secara umum, wala ta'su ya, wala ta'su ya tadi, bukan wala ta'su ya, wala ta'su fi ma'rufin, jangan durhaka dalam hal-hal yang ma'ruf, artinya tadi amal-amal soleh tadi. Nah, di sini tahali ya, tahali itu tadi ya untuk menghiasi diri dengan berbagai ibadah, dengan berbagai amal soleh. Jadi sudah tercakup di sini ya hal-hal yang baiknya. Tapi dalam bentuk larangan, jangan durhaka ya. Kalau jangan durhaka ya lawannya ada berarti taat ya. Taatilah dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, jadi ini isi bayatnya ya tentu menjadi komitmen pribadi tadi itu ya. Karena ini di bayat akobah yang pertama. Ya, faman wafa minkum, siapa yang memenuhi ya dari kalian menyempurnakan apa namanya pengamalan terhadap bayat ini, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ya adalah dikembalikan kepada Allah. Ya, nah ini disebut secara apa namanya umum ya menunjukkan takzim ya, menunjukkan besarnya ya pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu. Wa man asaba min dzalika, dan siapa yang mengenai dari hal itu ya terjatuh ke dalam larang-larangan tadi itu syai'an ya suatu,
fa'uqiba fi dunia, maka dia dihukum di dunia, fahuwa kafaratun, itu menjadi kifarat, penghapus dosa ya baginya. Ya artinya di sini ada hukuman had ya. Makanya kan yang apa namanya yang musyrik, artinya kan orang yang melakukan kesyirikan besar, yang melakukan kekafiran itu kan adalah murtad dari Islam. Nah, orang murtad kan jelas ya hukumannya dibunuh. Ya, man badala dinahu ya faktuluhu. Jadi dibunuh ya. Hukuman di dunia sebagai hukuman had, termasuk mencuri ya ada hukuman hadnya, berzina yang sudah ya baik yang belum menikah atau yang sudah menikah. Itu ada hukuman hadnya di dunia ini. Fauqiba fi dunia fahuwa kafaratun lah. Wa man asaba min dzalika syai'an summa satarallah fahuwa ilallah. Siapa yang mengenai dari hal itu, ya sesuatu dari hal itu, kemudian Allah menyembunyikannya, menutupinya, ya artinya, karena kan pelaksanaan hukuman had ini ketika memang dilaporkan, disampaikan kepada pemimpin, kepada hakim, ya ketika tersampaikan, ya mau tidak mau harus dilaksanakan hukuman had. Tetapi kalau tidak sampai, ya dia jadi menyembunyikannya, merahasiakannya, ya menyembunyikannya, nah itu juga bisa saja orang kemudian bertobat, ya. Nah maka jika kondisinya seperti itu, insya anhu, jika Allah berkehendak Allah memaafkannya, wa insya aqabahu, dan jika Allah berkehendak Allah akan mengazabnya, menghukumnya, ya. Jadi artinya bisa saja gitu orang yang beriman itu terjatuh kepada dosa-dosa besar itu. Nah, makanya urusannya diserahkan kepada Allah. Ya, makanya ini juga menjadi dalil bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Dia masih beriman, ya, cuman dia melakukan kefasikan. Ya, jadi masih ada iman di dalam dirinya selama tadi tidak tidak apa namanya? Tidak melakukan pembatal keislaman ya seperti syirik besar ya. Kalau syirik kecil kan tidak. Nah, kalau melakukan syirik besar, ya itu keluar dari Islam. Ya, tetapi amalan-amalan lain yang bukan pembatal keislaman, ya maksiat ya secara umum, yaitu tidak otomatis membuat pelakunya jadi kafir ya. Nah, sehingga masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Kalau orang yang kafir kan tidak akan diampuni gitu ya. Orang yang eh, apa keluar dari Islam, murtad itu, ya tidak akan diampuni oleh Allah ya. Nah, sehingga kalau diampuni oleh Allah ya artinya dia masih beriman, masih ada imannya ya. Sehingga ini menjadi pembahasan akidah juga dan sudah kita bahas ya di secara akidah Al-Qairwani ya tentang hukum murtakibul kabiro, orang pelaku dosa besar, di mana merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia mukminun bi imanihi, ya fasikun bikabiroti, ya jadi beriman dengan keimanannya yang masih ada di dalam dirinya, sedangkan dengan perbuatan dosa besarnya dia fasik. Ya, diserahkan kepada Allah ya. Dan nah, berbeda dengan kalangan-kalangan yang menyimpang, yaitu kelompok yang mengatakan pelaku dosa besar itu otomatis kafir ya, seperti kalangan Khawarij. Ya, kalangan Khawarij itu mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, gitu ya. Fabayanahu ala dalik, maka kami berbaiat kepada beliau ya atas hal tersebut. Ya, baik puas kalian mungkin sampai situ untuk pembahasan pada hari ini ya. Kalau ada yang ditanyakan sedikit. Oke, ini pertanyaannya Ustaz. Ya. Oke. Di lafaz tadi Ustaz, wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah hukuman tadi itu seperti mencuri terus zina itu kan secara zahir itu sudah jelas sih hukumannya. Kalau dosa-dosa lain
apakah juga mempunyai pengaruh atau hukuman dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz? Syukron. Ya, memang dosa-dosa itu ya ada dosa besar dan ada yang selain itu ya. Kalau yang dosa besar itu di antara cirinya adalah hukuman hadnya yang ditetapkan oleh syariat ya. Kalau yang tidak ditetapkan secara khusus ya di dalam syariat ya. Kalau tadi ditanyakan apakah ada dampaknya, ya tentu ada dampaknya ya seperti dijelaskan oleh para ulama ya. Jadi ada dampak yang terasa ya dari perbuatan dosa itu. Misalnya ya Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah itu banyak ya beliau menjelaskan dampak perbuatan dosa ya ke dalam diri ya ke dalam keberkahan hidup ya itu beliau banyak ya menyebutkan di dalam kitab-kitab beliau ya. Misalnya di dalam kitab ya ada wadawa ya dalam kitab apa itu satu lahfan ya itu membahas ya dampak buruk dosa ya termasuk juga misalnya Ibnu Jauzi ya dalam kitab Syaidul Khotir ya. Memang ada dampak buruk yang dirasakan ya terutama memang eh, kegelisahan ya kegelisahan di dalam hati ya ketika orang berbuat dosa itu ya ada kegelisahan di dalam hatinya tidak tidak merasa nyaman gitu ya. Nah, jadi itu juga bisa dipahami sebagai ya hukuman ketika di dunia itu. Ya termasuk juga ada musibah. Ya. Jadi eh, apa namanya datangnya musibah itu dan juga disebut dalam banyak hadis juga ya itu dikarenakan dosa. Nah, termasuk juga zuharol ya fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas telah nampak kerusakan ya di eh, daratan dan lautan itu diakibatkan oleh perbuatan manusia ya maksudnya perbuatan dosa manusia ini ada dampaknya ya dosa-dosa itu ya. Baik, insya Allah cukup ya untuk kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.